dan membuat orang semakin yang awalnya slow jadi kaku gitu. Silakan Mas. Ya baik, terima kasih. Saya juga ngawali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang persoalan yang kita bahas pada sore hari ini persoalan yang sangat mencemaskan dan meresahkan kita semua. Soal intoleransi. Intoleransi ini kalau kita menyadari bahayanya sebetulnya menurut saya lebih berbahaya, bahkan lebih dari terorisme. Karena apa? Karena negara kita ini memang didirikan di atas asas kebinekaan. Dan intoleransi itu menggerogoti sendi-sendi kehidupan bernegara kita, sendi-sendi kehidupan berbangsa kita. Pak Sekjen PBNU sempat menulis salah satu opininya di media massa, menyebutnya dengan fenomena kita ini sedang mengalami era surplus radikalisme. Surplus radikalisme, di mana radikalisme ini sudah menyentuh hampir di semua lini masyarakat. Itu mulai dari masyarakat umum, pegawai negeri sipil, BUMN, sampai dengan TNI Polri. Itu. Nah, terkait dengan radikalisme sebetulnya sebagaimana tadi disinggung sama Mas Rodali, saya sudah menulis beberapa buku. Jadi kita boleh percaya dengan beberapa teori yang berkaitan dengan apa sebetulnya faktor seseorang menjadi intoleran atau radikal. Tapi di akhir kita tidak bisa mengingkari bahwa pasti ada legitimasi ideologi dari suatu perbuatan radikalisme atau terorisme. Betul. Pasti ada latar belakang ideologi. Nah, memang ini mengalami jenjang. Kalau tadi Mas Alamsyah menyebut intoleransi di level paling bawah, mungkin saya menambahkan di level yang lebih bawah lagi. Yaitu eksklusivisme. Iya. Di mana masyarakat hidup mengisolasi dirinya secara eksklusif, tidak mau membaur dengan masyarakat yang lain. Ini juga sebetulnya menjadi tahapan yang paling bawah. Dalam bahasa ideologis mungkin beberapa dipakai, misalnya al-wala wal bara. Konsep al-wala wal bara gitu. Al-wala itu loyalitas kepada yang satu kelompok, bara itu permusuhan terhadap kelompok yang lain. Atau dalam bahasa yang lain, ini yang dikatakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, ideolog kelompok Salafi Wahabi, dengan kalimat hajrul mubtadi'. Itu kita harus istilahnya menghindari pergaulan dengan orang-orang yang ahli bid'ah. Nah, ini jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa konsep al-wala wal bara ini merupakan akidah Islam, kan ini yang sedang dikampanyekan. Ya. Menurut jenengan benar atau enggak sih? Ya, tentu persoalannya adalah bahwa ini sudah disalahpahami lebih banyak. Istilah ini sendiri sebetulnya diambil dari Ibnu Taimiyah pada awalnya, tetapi kemudian mengalami radikalisasi. Jadi kan sebetulnya sebagaimana jihad itu ada di dalam Islam, tapi jihad itu maknanya sangat banyak, dan tujuan jihad dalam Islam itu untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Sebagaimana disebutkan oleh Buya Syafi'i Ma'arif, jihad itu di tangan mereka menjadi teologi kematian, bahasa beliau. Bagaimana seseorang muslim ketika menjadi muslim itu yang dicari adalah kematian. Ini bukan konsep jihadnya yang salah, tetapi pemaknaan itu sebagaimana ayat, hadis. Karena kelompok-kelompok intoleran, kelompok radikal itu selalu melibatkan ayat, selalu melibatkan hadis dalam setiap gerakan mereka. Persoalannya bukan di ayatnya itu sendiri atau hadisnya sendiri yang tidak kita ragukan validitasnya dan otoritasnya dalam beragama, tetapi persoalannya adalah pada penafsirannya sendiri. Iya, karena ketika ayat, hadis ketika masuk ke dalam wilayah penafsiran, ketika masuk ke dalam wilayah pemaknaan, itu menjadi subjektif. Itu tergantung yang menafsirkan pada akhirnya. Nah, kembali ke soal ajaran tadi. Memang intoleransi ini sumbernya ada di dalam pemikiran menurut saya. Ada yang menganggap
simbol tertentu menjadi tanda, sebetulnya bukan itu. Meskipun memang ada simbol-simbol tertentu yang menjadi identitas universal mereka, itu. Tetapi itu bukan menjadi satu tanda yang pasti. Kalau saya amati, saya membaca dari berbagai literatur yang digunakan oleh kelompok-kelompok ini, ya. Misalnya di dalam kitab-kitabnya Said Qutb, baik itu kitab Ma'alim fit Thoriq atau kitab Fidhilalil Quran, kalau saya amati sebetulnya berangkatnya adalah dari ideologi pembid'ahan yang pertama, kemudian pemusyrikan, Ahan dulu, ya pembid'ahan dulu, pemusyrikan, penyesatan, lalu kemudian takfirul hukam. Mesti ciri universal kelompok teroris itu pasti mengkafirkan pemerintahannya. Dari setiap masa, dulu zamannya Khawarij sampai dengan ISIS di hari ini, pasti memusuhi pemerintahannya. Itu takfirul hukam, mengkafirkan pemerintah. Kemudian setelah itu, setelah pemerintahannya kafir, masyarakat yang menjadi warga negara di negara di mana pemerintahan itu berkuasa, berarti juga kafir. Kita ini warga negara Indonesia, karena kita hidup di Indonesia, menggunakan konstitusi yang dibuat oleh anggota dewan, oleh DPR, undang-undang dibuat oleh manusia, dan itu produk manusia yang bukan hukum Allah, maka hukumnya kafir. Ketika pemerintahannya kafir, maka masyarakatnya juga kafir. Nah, itu berangkat ideologi mereka. Nah, karena sudah kafir semua, maka mereka menganggap bahwa dunia ini sudah kembali ke zamannya Nabi ketika pertama kali datang. Ini fase yang disebut sebagai jahiliyatul alam. Jahiliyah, umat manusia ini kembali kepada jahiliyah. Jadi dianggap semuanya jahiliyah ini. Ya, menjadi jahiliyah semua, dan kewajiban mereka untuk kembali mengislamkan. Untuk kembali mengislamkan. Makanya kita diajak untuk kembali ke Al-Qur'an dan hadis. Kita kembali diajak untuk Islam yang kafah, ya kan? Padahal selama ya dianggap mungkin mereka kita pakai kitabnya Kerasakti atau gimana kan? Padahal kita dulu pakainya Al-Qur'an terus, hadis kita nggak pernah kemana-mana gitu. Jadi kita nggak merasa harus kembali lagi ke Al-Qur'an dan hadis itu. Nah, kemudian setelah jahiliyatul alam, maka langkahnya kemudian adalah wajibnya hijrah. Nah, ini terminologi ini kemudian yang dipakai, hijrah. Nah, dari situlah kemudian tahun 2014 ada 70.000 lebih warga dari seluruh dunia yang hijrah ke Suriah, di mana pada saat itu saya sedang kuliah di sana. Waktu itu. Sampai kuliah di sana itu 2009 sampai 2012. Sampai 2012. Tapi kemudian saya bolak-balik ke sana. Juga mendatangkan beberapa ulama ke sini, mengantar sampai Desember tahun 2018 saya masih ke sana. Itu. Nah, ini ideologi hijrah. Nggak ada yang salah sebenarnya. Yang salah tadi pemaknaannya itu. Nah, setelah hijrah, tahapan berikutnya adalah jihad. Itu hijrah kemudian jihad. Nah, jihad, kenapa harus jihad? Karena kita diwajibkan untuk mendirikan khilafah atau mendirikan negara Islam, untuk mengislamkan kembali umat yang sudah jahiliyah ini. Nah, inilah kira-kira tahapan-tahapan yang menjadi materi ideologi bagi mereka. Saya mau tanya sedikit, singkat saja. Konsep hijrah yang Anda paparkan tadi untuk hijrah ke Syam, itu kan di sini banyak juga kita melihat ada fenomena hijrah di Islam perkotaan itu ya. Apa perbedaannya atau persamaan atau ada irisannya? Jangan-jangan? Ya, bisa. Saya menduganya seperti itu. Memang berangkatnya dari sana, meskipun pada pada implementasinya ini mengalami proses pelembutan barangkali. Tidak seserem mereka, tapi kalau tidak kita antisipasi, tahapannya pasti akan ke sana. Pasti ke sana. Ya, contoh misalnya beberapa organisasi yang mengaku sebagai organisasi dakwah di Indonesia, dan mereka mengaku tidak menggunakan kekerasan. Ini kan rata-rata yang ada di Indonesia, ini kan rata-rata transnasional, kelompok organ transnasional yang mempunyai jaringan di Timur Tengah. Nah, kalau saya sebagai orang yang pernah ngalami, itu tidak pernah percaya kalau mereka itu hanya murni dakwah. Karena ini hanya tahapan. Apa yang Anda percaya? Mereka pasti akan mengangkat senjata juga. Seperti misalnya di Timur Tengah yang sudah terjadi.
Misalnya katakan